Pasca penutupan Madrasah Aun Rafiq, Syekh Ali Matar fokus membangun halaqah-halaqah dan pengajian-pengajian khusus di Masjid Raya Rappan. Dia juga menjadi tempat bertanya ulama-ulama muda tentang berbagai persoalan keumatan. Dia cuma membangun halaqah-halaqah, pengajian-pengajian khusus di Masjid Raya Rappan. Raya Rappan. Ya, di samping juga dia adalah tempat bertanya bagi ulama-ulama muda pada zaman dulu, seperti Kiai Haji Abdul Muin Yusuf, Kiai Haji Abdul Rahman Bodalle. Pasca penjajahan, jejaring ulama dari berbagai daerah di Sulsel untuk melakukan syiar Islam terus menguat dan berkembang pesat. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodalle bersama sejumlah ulama lainnya lalu merintis pendirian organisasi DDI atau Darul Dakwah Wal Irsyad. Di lembaga ini, Syekh Ali Matar ditunjuk sebagai penasehat bersama ulama senior lainnya, yaitu Kiai Haji Muhammad As'ad dan Syekh Abdul Rahman Firdaus. Ini menjadi pertanda bahwa sosok Ali Matar memang termasuk ulama senior yang dihormati, bukan saja oleh masyarakat umum, termasuk oleh ulama koleganya. Setelah penjajahan, dakwah Ali Matar tidak berhenti. Salah satu bukti bahwa Syekh Ali Matar mempunyai peran yang sangat besar, sangat vital di masyarakat adalah yaitu ketika pada tahun 1947 Kiai Haji Abdul Rahman Ambodalle dan kawan-kawan merintis sebuah organisasi yang disebut dengan Darul Dakwah Wal Irsyad atau disingkat dengan DDI. Ya, Syekh Ali Matar menjadi penasehat bersama dengan ulama senior lainnya seperti Kiai Haji Muhammad As'ad dan Syekh Abdul Rahman Firdaus. Ketiganya ini menjadi penasehat pada formatur awal organisasi DDI. Sikap moderat Syekh Ali Matar ditunjukkan dalam kehidupan keluarga besarnya. Meski sebagian besar keluarganya merupakan jemaah Nahdlatul Ulama, namun ia justru berwasiat dimakamkan di pekuburan Muhammadiyah. Karena beliau itu keluarga beliau itu keluarga besar saya itu boleh dikatakan jamaah NU semua. Ya. Kecuali orang tua saya, ayah saya itu orang Muhammadiyah. Ya. Om saya semua, om saya dari anaknya Pak Ali Matar, ya pengurus NU semua, ya, semua. Maka di sini uniknya, mungkin juga banyak orang tidak menyangka bahwa ketika meninggal, beliau memberi pesan sebelumnya, supaya kalau mati dikuburkan di kuburannya Muhammadiyah. Jadi di kuburan Muhammadiyah di situ di sebelah sungai itu, ya, masih ada sekarang kuburannya. Dan yang unik juga itu, beliau juga memberi pesan supaya dia punya kuburan tidak usah dikasih nisan yang macam-macam. Maka sampai sekarang batu nisannya itu hanya satu batu besar saja di situ, satu biji batu. Nah, itulah kuburan Pak Ali Matar. Sekarang situ banyak ada anak-anaknya yang meninggal dikuburkan di situ, ada kemenakannya, mungkin juga ada cucunya di situ juga dikuburkan. Ya ikut semua di kuburan Muhammadiyah. Tadinya padahal semua ini jamaah NU. Ya kalau itu mau dianggap keunikan, ya itu juga keunikan. Tapi itu keunikan yang baik, bahwa dia memberi teladan bahwa hal-hal seperti itu bukan perselisihan, bukan perbedaan yang prinsipil. Ya, beliau di zaman itu sudah mengajarkan kepada kita bahwa Muhammadiyah ini itu bukan perbedaan prinsipil. Biasanya juga orang kalau dianggap itu prinsipil, ya kuburannya juga jangan di kuburannya kelompok itu. Ya. Kalau beliau tidak memberi pesan, kuburkan saya di kuburan milik Muhammadiyah. Dan sekarang keluarga beliau yang meninggal semuanya dikuburkan di situ. Nah itu kalau mau dikatakan yang unik. Tapi sekali lagi itu keunikan yang menarik, memberi teladan bahwa perbedaan-perbedaan seperti itu tidak prinsipil bagi beliau.
Syekh Ali Matar wafat pada Oktober 1958. Di lokasi perkuburan Muhammadiyah Rapang inilah Syekh Ali Matar dimakamkan, suatu permintaannya. Sayangnya, Syekh Ali Matar tak meninggalkan dokumentas, fatwa-fatwa dan buah pemikirannya dalam bentuk kitab tertulis. Bukan sama sekali tak memiliki catatan, namun beberapa catatan Syekh Ali Matar masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Semua catatannya ditulis dalam bahasa Arab, tapi berbahasa Bugis.